Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi manajemen keuangan dan pasar sekuritas. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Stefani Manik. Perkenalkan, nama saya Niputu Destariasi. Perkenalkan, nama saya Vanessa Katarina Manurung. Baik, untuk selanjutnya adalah latar belakang. Dalam bab ini akan dibahas tentang pengelolaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, mengatur perencanaan aset dan liabilitas dalam sebuah perusahaan, baik itu dalam keuangan jangka panjang atau jangka pendek. Next. Selanjutnya adalah manajemen current asset dan liabilities. Yang pertama adalah managing current asset. Di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah mengelola kas. Elemen penting yang dihadapi oleh setiap manajer keuangan adalah mengelola arus kas perusahaan secara efektif. Memastikan bahwa dana yang cukup tetapi tidak berlebihan tersedia untuk memenuhi kewajiban perusahaan adalah salah satu aspek terpenting dari manajemen keuangan. Kedua adalah menginvestasikan uang yang menganggur. Organisasi seringkali investasi uang ekstra ini untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya selama 1 hari atau selama 1 tahun, sampai dibutuhkan. Investasi tunai dikenal sebagai investasi yang dapat dipasarkan sekuritas. Ketiga adalah mengelola piutang usaha. Piutang usaha adalah uang terutang kepada suatu bisnis oleh pelanggan kredit. Banyak bisnis melakukan sebagian besar penjualan mereka secara kredit, jadi mengelola piutang usaha merupakan tugas penting. Setiap penjualan kredit merupakan piutang usaha bagi perusahaan, yang ketentuannya biasanya mengharuskan pelanggan membayar jumlah penuh yang jatuh tempo dalam waktu 30, 60, bahkan 90 hari sejak tanggal penjualan. Ketiga ada keempat, mengoptimalkan persediaan. Manajer keuangan harus mengkoordinasikan pembelian persediaan untuk mengelola arus kas. Tujuannya adalah untuk meminimalkan investasi perusahaan dalam persediaan tanpa mengalami pengurangan produksi sebagai akibat dari kekurangan bahan kritis atau kehilangan penjualan karena persediaan barang jadi yang tidak mencukupi. Selanjutnya, managing current liabilities. Di sini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama adalah utang usaha. Utang usaha adalah uang yang menjadi kewajiban organisasi kepada pemasok barang dan jasa. Sama seperti piutang usaha yang harus dikelola secara aktif untuk memastikan penagihan uang tunai yang tepat, utang usaha juga harus dikelola. Kedua adalah pinjaman bank. Layanan kredit yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ini berbentuk jalur kredit atau pinjaman dolar tetap. Dan yang terakhir adalah utang non-bank. Bank bukan satu-satunya sumber dana jangka pendek. Utang non-bank tambahan yang harus dikelola secara efisien untuk memastikan keuntungan yang maksimal adalah pajak yang terutang kepada pemerintah dan upah yang terutang kepada karyawan. Next. Selanjutnya adalah managing fixed asset. Ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah penganggaran modal dan pemilihan proyek. Penganggaran modal adalah proses perencanaan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan dana untuk proyek atau investasi jangka panjang. Kedua adalah menilai risiko. Setiap investasi mengandung beberapa risiko. Tingkat risiko suatu proyek juga dipengaruhi oleh stabilitas dan sifat kompetitif dari pasar dan ekonomi dunia sebagai suatu keseluruhan. Ketiga adalah menetapkan harga uang jangka panjang. Keberhasilan akhir dari setiap proyek tidak hanya bergantung pada asumsi yang akurat tentang laba atas investasi, tetapi juga pada biaya modalnya atau ekuitas dan utang. Karena suatu bisnis harus membayar bunga atas uang yang dipinjamkan dan menghasilkan laba bagi pemegang saham. Laba dari setiap proyek harus menutupi tidak hanya biaya operasi proyek, tetapi juga biaya modal yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut. Kecuali jika suatu organisasi secara efektif menutupi semua biaya, baik finansial maupun operasional. Pada akhirnya, organisasi tersebut akan gagal. Selanjutnya, Financing with long-term liabilities. Pembiayaan dengan kewajiban jangka panjang. Perusahaan membutuhkan dana jangka panjang untuk pengembangan seperti membuka cabang toko baru atau membangun produk.
Nah, untuk mendapatkan dana tersebut, mereka bisa memilih dengan dua cara. Yang pertama itu pembiayaan utang atau meminjam uang. Dan yang kedua itu pembiayaan ekuitas atau menjual saham. Jika perusahaan itu memilih pembiayaan utang, perusahaan bisa mendapatkan dana melalui pinjaman atau obligasi yang diharuskan melunasi dalam setiap tahunnya. Namun, jika terlalu banyak meminjam utang, itu bisa berisiko, terutama saat ekonomi sedang buruk. Nah, dalam situasi ini, perusahaan bisa kesulitan membayar bunga dan pokok utangnya, yang berisiko mengarah pada kebangkrutan. Nah, tadi kan udah jelasin obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meminjam uang dari orang lain. Misalnya itu, sebuah perusahaan ingin membuka pabrik baru, tetapi mereka tuh nggak punya cukup uang. Jadi mereka membuat obligasi dan menjual ke investor. Nah, cara kerjanya itu misalnya kalian menjadi pembeli obligasi. Terus kalian meminjamkan uang ke perusahaan yang menerbitkan obligasi. Sebagai gantinya, perusahaan itu janji akan membayar bunga setiap tahun. Misalnya, jika kalian membeli obligasi senilai $1.000, perusahaan akan membayar bunga misalnya 5% per tahunnya. Jadi kalian akan mendapatkan $50 setiap tahunnya. Nah, setelah beberapa tahun, ketika obligasi jatuh tempo, perusahaan akan mengembalikan uang yang kalian kasih pinjam, yaitu senilai $1.000. Nah, obligasi ini bisa dijual atau diperdagangkan kembali ke pasar. Artinya, jika kalian membeli obligasi dan ingin menjualnya sebelum jatuh tempo, kalian bisa menjualnya ke orang lain. Nah, jenis-jenis obligasi itu ada 5. Yang pertama, obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan itu tidak didukung jaminan atau dikenal sebagai surat utang. Nah, yang kedua itu obligasi dijamin. Obligasi dijamin adalah jaminan obligasi yang dijamin tertentu yang dapat dibatalkan jika gagal membayar. Nah, yang ketiga itu obligasi serial. Obligasi serial adalah serangkaian obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan jangka waktu jatuh tempo. Terus yang keempat itu obligasi suku bunga mengambang. Obligasi suku bunga mengambang adalah obligasi dengan bunga yang tidak tetap. Dan terakhir, obligasi hasil tinggi atau sering disebut obligasi sampah adalah obligasi yang menawarkan suku bunga tinggi karena risiko yang lebih besar. Nah, selanjutnya ini adalah tabel menunjukkan informasi tentang obligasi. Di bawah kolom last price ada 8 obligasi dijual dengan harga lebih dari 100% dari harga pari. Harga pari itu nilai nominal. Nah, nilai nominal obligasi biasanya $1.000, tetapi harga di pasar dapat bervariasi karena perubahan suku bunga dan kelayakan kredit penerbit. Suku bunga tahunan atau kupon adalah persentase dari nilai nominal yang dibayarkan setiap tahun. Misalnya, obligasi 3M memiliki nilai nominal $1.000. Tingkat kupon obligasi 3M itu adalah 4% per tahunnya. Artinya setiap tahun 3M akan membayar bunga sebesar $40 kepada pemegang obligasi. $40 ini didapatkan dari 4% dikali $1.000. Nah, tapi pembayaran bunga tidak dilakukan sekali setahun, melainkan 2 kali dalam setahun. Jadi setiap 6 bulan pemegang obligasi akan menerima $20. Nah, ketika obligasi 3M dijual di pasar, harga jualnya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominalnya. Di pasar, obligasi 3M dijual dengan harga 116,59% dari nilai nominalnya, yaitu $1.165,90. Ini berarti harga jualnya lebih tinggi dari harga pari. Karena tingkat kupon 3M atau 4% tadi lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar saat itu. Nah, orang membeli obligasi ini dengan harga lebih tinggi karena mereka akan mendapatkan bunga yang lebih besar dibandingkan dengan Boeing yang menjual obligasinya dengan harga di bawah harga pari atau diskon. Karena tingkat kupon Boeing lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar saat ini. Yang selanjutnya, financing with owner equity, pembiayaan jangka panjang melalui ekuitas.
Nah, pembayaran ekuitas adalah cara perusahaan mendapatkan dana dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaan kepada orang lain. Ini berarti perusahaan mengundang orang atau lembaga untuk menjadi pemilik sebagai perusahaan tersebut. Nah, pemilik tunggal atau mitra adalah orang yang memiliki perusahaan secara langsung. Dan pemilik perusahaan memiliki saham yang merupakan bukti kepemilikan mereka dalam perusahaan. Nah, apa itu ekuitas pemegang saham? Ekuitas pemegang saham adalah bagian kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham. Ada beberapa komponen utama dalam ekuitas pemegang saham. Yang pertama itu saham biasa. Nah, jenis saham yang paling umum. Pemegang saham biasa berhak atas keuntungan perusahaan dan dapat memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Nah, yang kedua itu saham preferen. Saham ini memberikan hak istimewa dalam pembagian dividen dan pengembalian modal, tetapi biasanya tidak memiliki hak suara. Nah, yang ketiga itu laba ditahan. Laba ditahan adalah keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi disimpan untuk digunakan kembali dalam bisnis. Nah, saham biasa sebagai sumber modal. Saham biasa sering digunakan oleh banyak perusahaan baru untuk mendapatkan modal. Dalam neraca perusahaan, saham biasa dibagi menjadi dua komponen, yaitu nilai nominal dan modal yang melebihi nilai nominal. Oke, next. Selanjutnya saya akan membahas tentang investment banking. Apa itu investment banking? Itu sektor dalam industri keuangan yang fokus pada memberikan layanan keuangan kepada perusahaan, pemerintah, dan individu dengan tujuan untuk mengumpulkan dana, merancang strategi investasi, serta melakukan transaksi keuangan besar seperti merger, akuisisi, dan penawaran umum saham IPO. Kemudian di situ ada pasar primer dan pasar sekunder. Apa itu pasar primer? Pasar di mana perusahaan menjual saham atau obligasi untuk pertama kalinya kepada publik. Kemudian pasar sekunder itu setelah saham atau obligasi dijual di pasar primer, mereka dapat diperdagangkan di pasar sekunder seperti bursa saham. Di sini investor membeli dan menjual sekuritas satu sama lain. Transaksi di pasar sekunder tidak memberikan uang kepada perusahaan penerbit. Kemudian ketiga ada proses IPO. Apa itu IPO? IPO adalah proses ketika sebuah perusahaan menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Saat perusahaan melakukan IPO, mereka menjual saham pertama kali secara langsung kepada masyarakat. Hal ini menghasilkan dana bagi perusahaan dan memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh kepemilikan langsung dalam perusahaan. Contoh yang disebutkan itu ada Facebook yang melakukan IPO pada 18 Mei 2012 dan menghasilkan 16 miliar dolar. Next. Kemudian ada the securities market. Yang pertama itu pasar saham atau stock market. Pasar saham itu tempat di mana saham atau ekuitas perusahaan diperdagangkan antara investor. Dalam pasar saham, perusahaan yang terdaftar atau go public menawarkan sebagian kepemilikan sahamnya kepada publik untuk mengumpulkan modal, sementara investor dapat membeli dan menjual saham tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pasar saham Pasar saham terdapat di seluruh dunia seperti New York, London, Frankfurt, Paris, dan lainnya. Dua pasar saham terbesar di Amerika itu New York Stock Exchange atau NYSE dan Nasdaq. Nasdaq lebih dikenal sebagai pasar elektronik yang banyak memperdagangkan perusahaan teknologi besar. Sedangkan NYSE yang awalnya merupakan pasar fisik, kini lebih dari 80% transaksinya dilakukan secara elektronik. Kemudian yang kedua ada the over the counter market atau OTC. Pasar OTC itu jaringan dealer yang terhubung melalui komputer dan telepon tanpa lokasi pusat. Berbeda dengan bursa terorganisir, pasar OTC memungkinkan perdagangan saham kecil, saham bank yang tidak liquid, dan saham penny. Meskipun tidak memiliki pengawasan ketat seperti bursa formal, pasar OTC seringkali menyumbang nilai transaksi terbesar di pasar sekunder, terutama untuk obligasi korporasi dan surat utang pemerintah AS. Transaksi di pasar OTC dilakukan secara elektronik melalui broker-dealer yang bertindak sebagai pembuat pasar.
Saham yang diperdagangkan di OTC seringkali disebut sebagai saham tidak terdaftar, yang berarti mereka tidak terdaftar di bursa utama seperti NYSE atau Nasdaq. Kemudian yang ketiga ada measuring market, indeks dan rata-rata harga saham dalam menilai kinerja investasi dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Investor, terutama pengelola uang profesional, perlu mengetahui seberapa baik kinerja investasi mereka dan bagaimana sekuritas perusahaan mereka dibandingkan dengan pesaing. Indeks dan rata-rata tidak hanya mencerminkan kinerja pasar sekuritas tertentu, tetapi juga memberikan gambaran tentang kesehatan perekonomian secara keseluruhan. Contohnya, rata-rata tertimbang seperti indeks komposit, Standard, dan Poor menggunakan total nilai pasar setiap saham dalam indeks, sedangkan Dow Jones Industrial Average atau DJIA memberikan bobot lebih pada saham-saham dan dengan harga tinggi. Kemudian ada casing in on new technology. Contohnya itu seperti Fidelity Investment Incorporate dikenal luas karena layanan keuangannya seperti manajemen aset dan reksadana. Tetapi perusahaan ini juga merupakan pionir dalam teknologi keuangan. Fidelity pertama kali menawarkan transfer dana elektronik untuk dana pasar uang dan menginvestasikan 2,5 miliar dolar setiap tahun di Fidelity Center for Applied Technology untuk inovasi. Investasi awal dalam Bitcoin membuahkan hasil, mendorong mereka untuk mengembangkan layanan perdagangan dan penyimpanan aset digital bagi institusi. Meskipun ada risiko terkait teknologi baru ini, Fidelity berkomitmen untuk memimpin dalam industri aset digital. Next. Kemudian di sini terdapat tabel yang mencantumkan 30 perusahaan yang saat ini tergabung dalam DJIA. Meskipun perusahaan-perusahaan ini hanya merupakan sebagian kecil dari total jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York, karena ukurannya mereka menyumbang sekitar 25% dari total nilai NYSE. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.